Ya. 21 Maret sampai 21 Juni posisi kutub utara semakin condong ke arah matahari dan kutub selatan menjauh dari matahari, berakibat belahan utara mengalami musim semi dan belahan selatan mengalami musim gugur. 21 Juni sampai 23 September kutub utara condong dekat matahari dan kutub selatan makin menjauhi matahari, berakibat belahan utara mengalami musim panas dan belahan selatan mengalami musim dingin. 23 September sampai 22 Desember kutub utara menjauhi matahari dan kutub selatan makin condong ke matahari, berakibat belahan utara mengalami musim gugur dan belahan selatan mengalami musim semi. 22 Desember sampai 21 Maret kutub utara jauh dari matahari dan kutub selatan condong ke matahari, akibatnya belahan utara mengalami musim dingin dan belahan selatan mengalami musim panas. Gambar berikut adalah skema gerak semu tahunan matahari US utara selatan. Akibat gerak semu tahunan matahari, maka dalam peredaran bumi dari tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni yang terjadi adalah belahan bumi utara mengalami musim gugur. Belahan bumi utara mengalami musim gugur. Ya. 21 Maret sampai 21 Juni posisi kutub utara makin condong ke arah matahari dan kutub selatan menjauhi dari matahari, berakibat belahan utara mengalami musim semi dan belahan selatan mengalami musim gugur. Pasang surut air laut. Pasang surut adalah peristiwa naik turunnya permukaan laut. Penyebab utama fenomena ini adalah gravitasi bulan. Ini karena jarak bulan sangat dekat dengan bumi dibandingkan dengan matahari. Tempat yang paling dekat ke bulan akan mengalami gaya tarik yang paling besar, sehingga air laut di tempat tersebut mengalami pasang. Di daerah pesisir pada waktu bulan purnama dapat terjadi banjir karena naiknya air pasang naik. Walaupun tidak ada hujan, hal ini terjadi akibat adanya gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Pasang surut adalah peristiwa naik turunnya permukaan laut. Penyebab utama fenomena ini adalah gravitasi bulan. Jawaban A. Angin yaitu udara bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara atau tekanan tinggi dan tekanan rendah di sekitarnya. Selain perbedaan tekanan, angin merupakan udara yang bergerak dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Sifat angin apabila dipanaskan, udara menuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Udara dingin di sekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Aliran naiknya udara panas dan turunnya udara dingin ini dinamakan konveksi. Alat-alat untuk mengukur angin antara lain anemometer adalah alat yang mengukur kecepatan angin. Windvane adalah alat untuk mengetahui arah angin. Windsock adalah alat untuk mengetahui arah angin dan memperkirakan besar kecepatan angin yang biasanya banyak ditemukan di bandara-bandara. Jenis angin. Angin secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu angin lokal dan angin musim. Angin lokal 3 macam, yaitu angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari karena daratan lebih cepat menerima panas dibandingkan dengan lautan. Angin bertiup dari laut ke darat. Sebaliknya, angin darat terjadi pada malam hari karena daratan lebih cepat melepaskan panas dibandingkan dengan lautan. Angin bertiup dari darat ke laut. Angin lembah dan angin gunung. Pada siang hari, udara yang seolah-olah terkurung pada dasar lembah lebih cepat panas dibandingkan dengan udara di puncak gunung yang lebih terbuka atau bebas. Maka udara mengalir dari lembah ke puncak gunung menjadi angin lembah. Sebaliknya, pada malam hari, udara mengalir dari gunung ke lembah menjadi angin gunung. Angin jatuh. Angin fohn atau angin jatuh sifatnya kering dan panas, terdapat di lereng pegunungan alpin. Angin musim ada 5 macam, yaitu kita lanjutkan besok ya. Ini tentang angin macam. Wow.